A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ini adalah hari terakhir ya tentang akhlak atau etika. Untuk mengingatkan, kemarin kita bicara tentang apa? Sebagian tidak hadir karena ada kegiatan. Kemarin terakhir itu bicara tentang deontologi, deon. Saya sudah bagikan ya PowerPoint, tolong dibaca. Deontologi itu, deon itu artinya kewajiban, tugas. Logi, ilmu, logos. Ini teori yang menyatakan bahwa lakukanlah sesuatu yang akan dilakukan oleh semua manusia. Jadi lakukanlah atau jangan lakukan yang semua orang akan melakukan dan tidak melakukan. Kalau menurut Anda perbuatan itu akan dilakukan oleh semua orang, maka perbuatan itu masuk kategori universal. Jadi itu menjadi kewajiban, menjadi tugas untuk melakukannya, tidak mempertimbangkan apapun. Misalnya membela negara, mau mati kita, mau hancur kita, mau menderita, kita tidak mempedulikan apa akibat yang akan kita rasakan kalau kita membela negara. Apakah membela negara itu tindakan yang akan dilakukan oleh semua manusia? Ya. Nah, itu namanya maksim ya. Jadi deontologi itu harus bertanya dulu sebelum memutuskan nih. Ini perbuatan saya apakah akan dilakukan oleh orang lain atau tidak? Apakah semua orang manusia akan melakukan atau tidak? Kalau semua orang akan melakukan, lakukan. Jadi ini adalah kewajiban universal. Deon itu artinya kewajiban atau tugas. Jadi dia tidak mempertimbangkan pertimbangan pribadi atau sesaat. Seorang ibu misalnya yang ingin menyusui anaknya, kalau niatnya untuk mendapatkan kebahagiaan, itu masuk kategori deontologi tidak? Ada dua ibu nih. Satu mau menyusui anaknya demi sebuah kewajiban tugas. Seorang ibu kan harus menyusui anaknya. Tapi ibu yang kedua tidak. Karena saya merasakan bahagia, merasakan senang. Mana yang masuk kategori akhlak deontologi? Tanpa pertimbangan apapun, tanpa keinginan apapun. Ya. Jadi kita akan lihat perbedaannya. Ya. Tidak tergantung pada situasi. Misalnya, kalau ada orang yang mau berlindung pada kita, padahal tidak jelas dia itu jahat atau tidaknya, bersembunyi di rumah kita, lalu ada orang yang bertanya, nah kita tidak boleh berdusta. Harus jujur menurut akhlak deontologi. Menurut saya itu sisi negatifnya ya. Masa kalau kita datang ada orang yang berlindung pada rumah kita kan, belum pasti dia penjahat. Lalu orang bertanya, mana Pak? Bapak ada orang yang lewat atau bersembunyi di sini? Kita tidak mungkin berkata jujur. Tapi pertimbangan Islam beda. Jadi bohong memang tidak benar. Tapi ada akhlak lain yang lebih tinggi, yaitu menyelamatkan manusia. Jadi berkata jujur apa adanya, itu nilainya tinggi. Ya, tapi kita karena membela nyawa seseorang, membela nyawa seseorang itu nilainya lebih tinggi. Jadi kita berpindah dari moral yang tingkat satu ke moral yang tinggi, ya. Jadi bukan semata-mata membenarkan kebohongan, bukan semata-mata membenarkan dusta.
ada dusta di hatimu, ya. Tidak, ya. Nah, yang terakhir ini sebentar, ada telepon. Tapi saya rekam kan jadi mengganggu, ya. Di dalam filsafat Islam akan ada konsep universal, ya. Ada wujud universal. Nah, Barat menyumbangkan ada juga akhlak universal, yaitu deontologi. Lakukanlah, Anda, jadi ini harus dilakukan atau tidak? Oh, semua orang pasti lakukan. Itu deontologi. Nah, deontologi ini ujungnya adalah bahwa kita harus berpegang pada rasio. Ini kan pertimbangan rasio. Pilihan rasional, pilihan akliyah. Orang-orang yang berakal akan memilih itu. Nah, kalau semua manusia, individu masyarakat berpijak, bertindaknya sesuai rasio, sesuai akal, dan semua diikuti oleh semua, maka akhirnya akan tercipta harmonis. Keharmonisan, kedamaian di masyarakat. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah metaetik, ya. Anda pernah lihat gak buku filsafat moral Taqi Misbah Yazdi? Bahasa Indonesia sudah diterjemahkan, ya. Nah, itu bicara tentang metaetik, ya. Filsafat etika. Nah, ini, ya. Jadi kita akan bahas tentang itu tuh. Falsafah akhlak atau metaetika hari ini, mudah-mudahan bisa, ya. Tapi sebelum itu saya ingin memberi pengantar dulu. Tolong Anda memberikan alasan rasional, ya, atas pertanyaan saya. Mana yang terbaik, pria atau wanita nih? Alasan rasional, alasan filosofis. Mengapa sholat diwajibkan? Ada seorang psikiater, ya, pasiennya itu Genji, generasi seperti Anda. Kalau jawaban atas keluhan atau pertanyaan Genji itu, atau atas keluhan lah, curhat Genji itu ajaran-ajaran agama yang hanya mengatakan kamu harus, kamu jangan. Nah, Genji itu jadi tidak suka kepada agama. Nah, namun kalau jawabannya rasional, suka dia. Jadi hati-hati ceramah sama Genji, ya. Jangan sering menyebarkan ayat-ayat Al-Quran. Jangan sering. Sedikit-dikit hadis, ya, dikit-dikit ayat. Apalagi ditekankan, kamu harus begini, kamu jangan begitu. Nah, itu Genji itu, sebagian Genji tidak suka. Malah dia menjadi anti agama. Nah, menurut Anda mengapa harus sholat? Siapa jawab? Nanti laki-laki saya tanya. Hamdi harus jawab. Atau mengapa harus sholat? Jangan bilang perintah Tuhan. Jangan. Kewajiban agama. Jangan. Itu untuk orang tua, ya. Kalau pakai dalil Al-Quran, dalil hadis, itu untuk orang tua. Generasi milenial. Atau kolonial. Tapi generasi untuk kalian, usahakan pakai rasio. Apa kira-kira? Ayo, silahkan. Kayaknya mau menjawab ini. Ukti siapa namanya? Kalau Zahra sudah sering dia public speaker, dia mah. Public speaking. Zahra mah seharusnya ngajar. Ayo. Bagaimana? Bentuk terima kasih kepada Tuhan, ya. Mengapa harus berterima kasih? Telah menghidupkan kita. Kalau laki-laki apa jawabannya? Ya, silakan. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Mengapa kita harus sholat? Jadi ini aja deh. Maksudnya, kenapa kita harus mengisi aturan lalu lintas? Enggak, itu harus sholat. Sekarang harus sholat. Beda itu, harus sholat. Umpamaannya. Kita harus mengisi lalu lintas lampu merah, lampu hijau, dan kuning. Itu atas berdasarkan untuk apa? Atas berdasarkan kita mengikuti aturan agar tidak kacau. Dan kenapa orang-orang Islam harus sholat? Karena sebagai yang tadi yang dijawabkan sebagai terima kasih. Yang kedua, atas bentuk bagaimana kita tahu aturan, tahu tujuan, dan juga kita tidak bingung atas agama, apa yang harus dilakukan oleh orang agamawan yang kita kan
ini sebagai orang yang mengikuti agama, dia harus ada tujuan yang jelas. Kalau misalnya dia tidak jelas mengikuti agama, itu harus ditanyakan untuk apa dia ikuti agama, untuk apa dia. Jadi, makanya sholat itu dianjurkan, diwajibkan. Diwajibkan untuk Islam itu agar ada tujuan yang jelas. Dan itu Oke. Saya paham. Coba yang pakai topi apa? Ja'far. Ayo Ja'far harus jawab dari psikologi ya. Jawaban psikologi lebih. Ayo Ja'far. Iya. Ayo. Itu siapa namanya? Ayo. Jangan ya Handi ya. Kenapa? Ya. Kenapa wajib sholat? Harus jawaban rasional. Ini kegedean ya, Masya Allah. Jawaban mungkin jawabannya untuk menemukan kedamaian, ya. Kan damai itu batin banget ya, mental banget, psikologi. Betul kan? Setuju nggak? Setuju ya. Sholat untuk menemukan kedamaian. Nanti gaji tanya lagi, gua nggak damai gitu kan? Nggak merasa damai? Ya kamu aja sholatnya tidak khusyuk ya. Masa saya membantu Anda? Coba dari Ja'far apa? Jadi harus jawaban rasional kepada adik Anda, kepada keluarga Anda. Jangan dari sananya, dari Qur'annya, dari Tuhannya. Ya. Biasakan dia berpikir rasional, karena manusia adalah makhluk rasional. Oke ya. Yang kedua, ada orang soleh, sholat berjamaah, zakat, puasa, ya, dan sebagainya, taat. Tapi suatu hari jari-jarinya mengklik seseorang, mengklik bupati pilihannya, gubernur pilihannya, presiden pilihannya, yang dipilihnya itu membuat negara itu miskin, korupsi. Jadi presiden itu korup. Apakah kliknya dia itu memiliki konsekuensi nggak? Berdosa tidak? Dia baik-baik saja, dia soleh, dia baik. Tapi karena dia tidak punya pengetahuan atau tidak sadar atau tidak ingin mengetahui banyak hal tentang yang dipilihnya, mengklik sembarang saja. Akhirnya yang terpilih ada orang yang korup atau setengah korup yang mengakibatkan hutan kita menjadi hilang, ya. Mengakibatkan kekayaan Indonesia dijual murah. Menurut Anda itu dosa tidak? Coba Putri. Ya. Itu disinggung oleh seorang penulis Sapienta ya. Novel Hariri ya. Hariri. Untuk menunjukkan bahwa masalah moral itu, masalah akhlak itu nanti semakin kompleks. Orang merasa dia berbuat baik, ya. Merasa dia sebagai seorang netizen, seorang warga negara telah melaksanakan kewajibannya memilih, ya, mengklik orang-orang yang akan menjadi pejabat, menjadi gubernur, menjadi menteri. Namun menteri atau gubernur atau bupati atau pejabat ini ternyata melakukan kejahatan besar di belakangnya. Nah itu kata Hariri, itu dia juga ikut dosa, ya, ikut bertanggung jawab atas kerusakan hutan, atas korupsi dan sebagainya. Karena klik dia itu punya saham membuat orang ini terpilih. Oke, kita lihat. Apa yang saya sampaikan ini sebetulnya berasal dari buku Filsafat Moralnya Taqi Misbah Yazdi ya. Hari ini pembahasan kita yang terakhir tentang metaetik. Lama banget ya. Meta itu artinya apa meta? Melampaui, bagus. Di atas. Nah, review lagi. Kita sudah bahas kemarin tentang arti harfiah akhlak ya. Arti istilah akhlak, ilmu yang terkait dengan akhlak, dan sebagainya. Nah, sekarang ini ya, konsep akhlak. Ini pembahasan sudah masuk pada kategori metaetik. Jadi, perintah akhlak itu tidak harus perintah, tidak harus berupa harus dan tidak harus ya, must atau not must. Tapi juga bisa berupa informasi, bisa berupa berita. Misalnya Allah mengatakan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi
wal maghribi walakinal birra manittaqa, ya. Kebajikan itu bukanlah menghadap timur dan barat, tetapi kebajikan itu adalah takwa. Itu bukan perintah, itu informasi. Tapi informasi itu mengandung memberikan kita pengaruh kepada kita, karena informasinya dari Tuhan, maka itu juga adalah memiliki nilai akhlak. Kalau perintah di dalam Al-Quran banyak, ya. Janganlah berbuat zalim misalnya, berbuat jujurlah, bertakwalah, banyak. Tapi mencerap, memahami perintah dari ikhbari, dari informasi, itu agak lumayan rumit, ya. Harus mengernyitkan nalar kita. Konsep akhlak dan karakternya. Konsep akhlak sebagai subjek. Maksudnya apa sebagai subjek? Jadi subjek predikat, misalnya adulmu qabihun, ya. Kezaliman itu buruk, ya. Al-adlu, keadilan itu hasanun. Nah, keadilan, ya, keburukan itu sebagai subjek. Di dalam Al-Quran seperti itu banyak. Jadi akhlak baik atau akhlak buruk itu memiliki posisi sebagai subjek. Tapi juga konsep akhlak sebagai predikat. Jadi akhlak itu menjadi predikat, atau yang diterangkan, menerangkan, diterangkan. Itu di dalam Al-Quran. Saya ingin melihat misalnya, tolong mari kita sama-sama diskusi ini. Ada masalah nih. Ada masalah. Saya ingin bagi bagaimana kita harus melihat masalah itu dengan secara holistik, ya, komprehensif. Misalnya masalah akhlak itu jangan dilihat dari satu disiplin, tapi harus juga dilihat dari psikologi, misalnya dari filsafat, ya. Kemarin saya mengajarkan bagaimana ilmu itu harus dilihat dari bayani, kan, burhani, tajribi, tarihi, sehingga wawasan kita menjadi lebih mendalam, ya, lebih luas. Ini ada kasusnya, kasus akhlak. Kasus akhlak tuh mencuri. Menurut psikolog barat, tolong Anda pilih jawaban yang menurut Anda mendekati kebenaran. Menurut psikolog barat, mencuri, anak kecil mencuri, anak perempuan mencuri, itu adalah tekanan sosial, conduct disorder, ya, tekanan sosial. Apa yang dimaksud tekanan sosial? Ya mungkin karena tetangganya pada pamer, kan. Misalnya kalau di asrama putri ada yang suka pamer, baju baru dipamer, ya, tahun baru buku baru dipamerkan, tas baru dipamerkan. Nah, ada teman nih merasa tertekan, ya, nah itu akan mencuri. Tapi dalam Islam, nah, Anda bandingkan, menurut Islam, menurut psikologi Islam, seseorang mencuri karena lemah iman. Jafar, tolong ini, ya, tolong analisa. Karena kurang tarbiyah, kurang pendidikan, dan karena penyakit hati. Penyakit hati itu. Menurut penelitian empiris, tajribah, seseorang berani mencuri, anak kecil berani mencuri, usia SD, SMP, SMA berani mencuri, bahkan mahasiswa, mahasiswi, karena paparan media, terpapar oleh media. Kemudian juga karena ekonomi, pressure ekonomi, tekanan ekonomi. Keluarganya kurang, dan pengasuhan, salah asuh, pola asuh dari orang tuanya. Nah, kita lihat dari psikiatri, mencuri itu adalah kleptomania. Dia mencuri untuk melepaskan ketegangan. Jadi dengan mencuri itu dia tenang. Orang-orang kaya yang ke mal-mal itu, dia mencuri apa? Kan ada, ya, viral, kan? Ibu-ibu bawa mobil mewah, tapi mencuri, mengutil apa? Kacamata, kan? Mencuri barang-barang yang ada di mall. Itu katanya kleptomania, melepaskan ketegangan. Jadi dia tertekan, di bawah tekanan. Nah, untuk melepaskan ketegangan itu dia mencuri. Dan juga trauma. Oke, menurut mahasiswi, jawaban mana yang paling menarik? Apakah dia
tekanan sosial, apakah dia kurang tarbiyah, penyakit hati, apakah dia terpapar media, apakah dia untuk melepaskan ketegangan. Tidak sesederhana itu kan. Kalau Anda hanya menggunakan psikologi Islam, pendekatan Islam, biasanya langsung menyalahkan. Kamu sih punya penyakit hati ya, kamu akhlaknya buruk. Padahal bisa jadi si anak itu lingkungannya menekan dia. Lingkungan itu lingkungan teman, lingkungan asrama, lingkungan mahasiswa, lingkungan di luar, menekan dia. Atau dia punya gejala-gejala kejiwaan untuk melepaskan ketegangan. Nah, ini menunjukkan bahwa masalah akhlak jangan didekati dari satu disiplin. Ini kan akhlak ini yang Anda lihat, dilihat dari filsafat. Nah, dilihat dari filsafat. Misalnya nih, jika akhlak itu adalah insya'i, perintah, dari siapa perintah itu? Itu pertanyaan. Di meta akhlak itu dibahas. Dari siapa perintah itu? Dari Tuhan, dari akal. Nah, akal juga bisa menjadi sumber otoritas. Makanya saya tadi kan berikan jawaban yang rasional. Saya di sini punya teman, ya, teman diskusi. Jadi kalau sejak SMP, SMA, dia itu tidak mengerti mengapa sholat. Akhirnya dia tidak sholat. Tapi setelah di sini baru mengerti. Akal juga pilih sumber, ya. Kemudian masyarakat. Jadi masyarakat juga menjadi sumber akhlak bagi kita, sumber norma. Di mana apa? Langit dijunjung, di mana kaki berdiri di sana langit dijunjung, ya. Masyarakat itu jadi perhatikan. Tak tertulis di masyarakat itu. Genji kadang-kadang mengabaikan, ya. Coba Anda masuk ke kampung misalnya. Anda melakukan KKN, ya. Suatu hari Anda bakal KKN 45 hari. Jauh di sana, di Papua. Enggak, di Bogor, ya. Anda akan 45 hari mengabdi di sana. Biasanya di kampung, memang harus di kampung, dan di kampung yang terbelakang. Sengaja memang. Supaya ilmu Anda memberikan kontribusi. Jadi lihat kampung itu, misalnya kalau kampung itu, apa yang kurang dari kampung itu? Apakah MCK, apakah pendidikan, apakah psikologi? Nah, Anda memberikan solusi untuk kampung itu. Nah, biasanya di kampung itu ada hal-hal yang tidak tertulis, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, seorang mahasiswa harus peka itu. Jadi, sumber moral itu bisa juga masyarakat. Sebagian mengatakan tidak ada kaitan dengan realita, ada pemisahan antara realita dan etika. Nah, ini madhabnya positifis, ya. Kembali lagi saya salah, ya. Kembali lagi saya mengingatkan. Jadi madhab positifis, paradigma positifis, paradigma ilahiyah atau paradigma pandangan dunia ilahiyah, pandangan dunia tauhid, pandangan dunia tauhid itu memformat banyak hal, memformat nilai, kan, memformat estetik, memformat makna sukses, memformat makna sehat, sakit, memformat makna gaya hidup, dan sebagainya, ya. Dari nilai di sini muncul akhlak. Kalau yang kita lihat bahwa rival dari pandangan ilahiyah adalah pandangan positifis. Positifis itu dia ingin memisahkan antara realita dan nilai. Pisah katanya dengan nilai. Dipisahkan antara realita dan nilai. Nah, ini lebih detail. Konsep akhlak dalam format afirmatif, ikhbari misalnya. Keadilan, kezaliman, jujur, dan menggasap. Predikat berbuat baik itu baik. Jadi
ini menjadi konsep akhlak sebagai predikat. Nah, dalam Islam baik buruk itu punya 4 makna. Jadi etika apa yang dimaksud baik itu punya 4 makna. Baik itu artinya sempurna. Buruk artinya kurang sempurna. Tidak harus selalu negatif. Baik artinya yang disukai. Buruk artinya yang dibenci. Baik direlasikan dengan tujuan. Jika sesuai dengan tujuan, baik. Dan jika tidak sesuai dengan tujuan, buruk. Seperti tadi, orang soleh, orang alim, orang pintar, tapi mengklik kandidat yang akan korup, itu buruk itu. Sekalipun dia baik, ayah yang baik, ya, suami yang baik, orang tua yang baik, anggota masyarakat yang baik, namun karena kurang wawasan, dia memilih Presiden Mulyono misalnya. Nah, jadi jangan merasa cukup tanpa wawasan yang baik, orang-orang pintar tanpa pengetahuan, tanpa wawasan, Anda akan dikerjai, dijadikan alat. Jangan jadi alim yang lugu, yang polos. Akhirnya Freeport triliunan ke luar negeri kan. Saya dulu waktu RK jadi gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, saya pernah men-tweet dia ya, Pak, itu ada gunung dibongkar, bayangkan gunung dibongkar, digali ya, merusak itu kan, hutan dihancurkan. Saya lapor ke RK Ridwan Kamil, jawaban Ridwan Kamil, nggak tahu jawaban atau iseng, cek administrasinya. Tolong periksa administrasinya kan. Jadi saya harus mengecek administrasinya. Menurut saya itu bukan jawaban ya. Mana bisa saya mengecek administrasinya kan? Harus datang ke truk-truk itu ditanya bagaimana prosedurnya. Nah, itu menurut saya jadi seorang alim, seorang pejabat itu tidak boleh lugu, tidak boleh polos ya, sehingga ditipu oleh para pengusaha yang kapitalis. Yang keempat, dipuji dan dicela. Jadi baik buruk itu ini semuanya dipakai. Jadi bisa jadi sebetulnya tidak buruk-buruk amat, tapi kurang. Tapi itu pun dianggap buruk. Jadi sekali lagi, baik, jelek, buruk, dan bagus itu punya 4 makna ya. Nah, ini pembahasan metaetik, digali lagi beyond konsep. Kan tidak, kita sederhana aja, baik, buruk, apa sih ini maksud baik, buruk? Digali lagi, apa yang kau maksud baik itu? Baik-baik saja. Apa yang kau maksud buruk itu? Nah, ada 4 makna. Buruk itu kurang. Nah, dalam metaetik juga dibicarakan tentang tanggung jawab, responsibilitas, kan? Kita harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Mengapa kalian kuliah? Coba laki-laki, mengapa kalian kuliah? Mengapa jauh-jauh dari kampung belajar di sini 4 tahun, 5 tahun, mengapa? Tanggung jawab kepada siapa? Keluarga tuh. Keluarga faktor yang terpenting rupanya ya. Mengapa saya punya tanggung jawab untuk masyarakat? Tidak ada kata-kata untuk masyarakat. Kalau putri apa? Mengapa Anda belajar? Ingin membahagiakan keluarga? Ingin membahagiakan keluarga. Berarti Anda belajar itu punya tujuan ya. Punya keinginan supaya keluarga bahagia. Nah, itu kalau menurut etika deontologi benar tidak? Tidak. Karena ada pamrih. Saya belajar supaya saya berharga di keluarga. Itu pamrih. Belajar saja ya. Karena belajar adalah maksim yang akan dilakukan oleh semua manusia, kata Immanuel Kant. Mau belajarnya susah, mau belajarnya menjadi menderita, mau belajarnya apa? Mati-matian, saya tetap akan belajar ya. Nah, itu jadi tingkatkan tujuan Anda, tingkatkan moral Anda sampai itu menjadi sebuah kewajiban. Deontologi.
Sebagaimana kita berjuang mempertahankan keluarga, mempertahankan tanah air, tanpa mempertimbangkan resiko kan? Dan justru itu akan berhasil. Orang-orang rantau, kenapa dijamin berhasil 80%? Karena dia tidak peduli. Mau miskin, mau kelaparan, mau tersiksa, nggak jadi masalah, nggak jadi pertimbangan. Tanggung jawab tidak ada keluarga ya. Tanggung jawab dari Allah ya. Tanggung jawab dari sanubari, tanggung jawab dari masyarakat, tanggung jawab dari individu. Maaf, loncat-loncat ya. Nah, ini yang ingin saya presentasikan tentang sistem etika Islam. Etika Islam itu kesempurnaan tak terbatas. Kesempurnaan tak terbatas. Jadi misalnya kita menjadi baik, tapi baik itu tak terbatas. Sabar tak terbatas. Maksudnya tak terbatas, kita meniru akhlak Tuhan. Di dalam surah Yasin, Allah berfirman, Tuhan itu suka begadang. Ya? La ta'khuduhu sinatu wala naum. Tidak terkena tidur dan ngantuk. Artinya suka begadang. Makanya di asrama itu mereka suka begadang ya. Karena meniru akhlak Tuhan. Begadang di sini maksudnya menghidupkan malam hari. La ta'khudhu sinatu wala naum. Terus akhlak Tuhan tuh dia selalu memberi karena dia faid, punya akhlak memberi emanasi. Mau yang memberinya berterima kasih, mau tidak berterima kasih tidak peduli. Tuhan misalnya butuh sholat tidak? Tidak. Ilahi hadihi sholati sholaituha la lihajatin minka ilaiha. Tuhan, aku sholat ini bukan karena engkau butuh kepada sholat itu. Wala rogmatin fiha, bukan karena menyukai sholat. Tuhan biasa saja. Tapi sholat itu untuk kita. Nah, yang kedua, as-sholat jiwa. Nah, saya ingin singgung interseksi ya. Saya relasikan jiwa dengan otak. Mungkin ini bab yang terakhir. Karena menarik, saya baca beberapa artikel, saya ingin share dengan Anda tentang belajar dengan otak. Saya sudah diskusi sama Yasir ya. Yasir tahu ya? Dari Kalimantan ya. Jambi. Jambi ya. Masya Allah. Kemarin jadi Anda patutlah belajar tentang otak ya, karena otak itu bisa direkayasa untuk membantu kita menguasai materi pelajaran dan juga mengubah moral kita, membuat kita lebih disiplin ya. Pertama, saya sudah bicara kemarin ya, bagaimana kita bisa mengelabui otak. Jadi otak itu stres kalau Anda melihat beban yang banyak, pelajaran yang banyak, bahasanya yang sulit, stres otak. Textbook yang bahasanya asing, ya, bahasa Arab berat, bahasa Inggrisnya textbook kelas tingkat advance, itu otak langsung stres. Tapi kita bisa mengelabuinya, bisa menipu katakanlah. Karena otak organ yang terhormat kita tidak menyebut menipu ya, mengelabui. Bagaimana? Jadi jangan diberitahukan kepada otak tentang tugas yang banyak itu. Otak jangan tahu. Tapi berikanlah sedikit-sedikit. Bagi-bagi tugas yang banyak itu menjadi kecil-kecil. Nah, otak tuh suka hal-hal yang sederhana, yang kecil. Dia ceria dia. Ternyata sedikit ya. Nah, kemudian ulangi lagi sedikit demi sedikit, akhirnya semua tugas yang berat, banyak, kompleks dengan bahasa yang sulit itu bisa dikuasai. Ini trik yang pertama. Berikan makan sedikit-sedikit. Biarkan otak menjalaninya, menerimanya pelan-pelan. Yang kedua, pelajaran itu harus memapar seluruh indera Anda. Jadi kalau Anda belajar, itu
pendengaran Anda harus tersentuh, mata Anda harus terpapar, kulit Anda harus tersentuh, ya. Semua indera harus terpapar dengan pelajaran itu. Walaupun itu pelajaran abstrak misalnya. Bagaimana itu tekniknya? Ya. Bagaimana sehingga pelajaran itu menyentuh pendengaran Anda, menyentuh mata Anda, menyentuh perasaan Anda. Nah, pelajaran itu biarkan menyentuh seluruh indera Anda. Yang ketiga, relatkan dengan kehidupan Anda. Jadi ilmu-ilmu yang Anda pelajari, itu relasikan, kaitkan dengan kehidupan Anda dan kesukaan Anda. Itu bisa. Sehingga Anda menjadi bersemangat. Semua ilmu itu terkait dengan kehidupan kita semua. Epistemologi jelas terkait. Apa sih kaitannya epistemologi kita belajar? Ya, Anda akan bisa mengetahui sumber ilmu, metodologi ilmu, ideologi seluruh dunia misalnya. Anda akan mengetahui epistemologinya kapitalis, epistemologinya imperialis, epistemologinya positifis. Relatkan dengan Anda. Kemudian visualisasikan. Dan kemudian Anda harus merasa bahagia. Jadi merasa senang. Belajar itu harus merasa senang. Bagaimana belajar merasa senang? Jadi setiap minggu, setiap bulan tuh Anda harus punya target. Minggu ini saya akan menguasai apa? Jadi setiap minggu itu kita kan dari asrama pulang pergi, bukan hal yang membosankan, tapi menggembirakan. Neuron-neuron kita akan menari-nari, gembira setiap hari. Karena ada ilmu baru, ada wawasan baru, ada informasi baru yang ingin saya kuasai. Manusia itu hubul kamal, dia suka kesempurnaan, ya. Suka informasi yang menarik, yang bagus. Dan yang kemudian yang terakhir, bertindaklah seolah-olah Anda orang yang ingin Anda miliki. Bertindaklah seolah-olah menjadi orang yang Anda idealkan. Idealnya seorang ilmuwan di Sadra ini, dua, ilmuwan dan aktivis. Itu digabungkan ya. Jadi setiap hari kita harus berperilaku sebagai ilmuwan. Berangkat dari asrama, Anda adalah ilmuwan. Tindakan Anda, ya, kata-kata Anda, walaupun menjadi ilmuwan yang sejati tahun depan, tapi Anda bertindak sekarang seolah-olah menjadi ilmuwan. Membeli buku yang mahal, misalnya kalau punya uang, ya, membaca, berdiskusi sedikit-sedikit. Jadi Anda bertindak seolah-olah menjadi orang yang memang Anda idamkan dan aktivis. Ya. Jadi seorang aktivis kan harus tenang, harus pandai bergaul, ya, terbuka, open, ya, suka membuat jaringan dan sebagainya. Jadi dua hal ini itu menjadi bagian kurikulum kita. Anda bertindak seorang alim, seorang ilmuwan, dan juga seorang aktivis. Karena dua sayap ini penting. Jadi ilmu Anda, kalau Anda aktivis, itu akan menjadi kontributor kepada kehidupan Anda. Jadi aktivis berbagai macam aktivitas yang Anda lakukan. Saya kira demikian ya yang bisa saya sampaikan. Tolong dibaca PowerPoint yang saya share. Sudah saya share belum kemarin tuh? Saya share ke siapa ya? Tolong baca. Karena ilmu ini terkait filsafat, pasti Anda akan temui lagi ya. Anda akan baca lagi. Demikian. Terima kasih atas kehadiran Anda. Kalau ada pertanyaan silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.